Yo yo yo. Yo yo waduh. Ya, selamat datang kembali ke channel kita yang sangat friendly fire ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang main karakter dari Tensura gitu, yang bernama Rimuru. Oke, untuk pertama-tama mari kita membahas statistik tentang Rimuru ya. Rimuru gua masih level wait, Rimuru gua masih level 59 ya. Belum ku up sih. Attack-nya 6000, defense-nya 1800, HP-nya 84.000. Gila gak? Gila. Terus kita itu stats-nya udah gila itu level 58 ya. Terus core-nya ya sekarang kita lebih ke arah core dari Rimuru. Oke, yang pertama gimana cara dapetin core ini? Kalian ngerti apa sih? Nyelesain adventure stage. Nyelesain terus nanti ada dapat apa sih kayak item gitu apa? Item drop dari nyelesain stage-nya. Nah, itu nanti bisa dikasih makan ke Rimuru. Nah, nanti Rimuru-nya dapat core baru. Oke, kita bahas dari ultimate skillnya yang atau core dari ultimate skillnya Rimuru. Bang, ultimate skill Rimuru bagus yang mana? Tergantung situasi aku lebih suka yang ini. Kenapa? Karena dia cuma 20 sama sakit. Tapi yang ini juga bagus. Tapi karena gua ada Benimaru, gua nggak terlalu butuh itu. Tapi kalau lu pakai Eren ini bisa jadi pilihan pengganti AOE lu yang sakit gitu. Terus ulti yang ketiga buat apa bang? Ini untuk ngurangin cooldown ally satu turn, satu round ya. Jadi misalnya lu pakai skill ini, lu ngurangin cooldown mereka, misalnya cooldown mereka 2, lu kurangin jadi satu. Nah di turn berikutnya mereka bisa langsung nge-skill gitu. OP nggak? Biasa aja tergantung situasi. Terus ini sama ini cocok cocok buat menurutku sih adventure cocok. Kalau yang mystery cooldown ini menurutku paling enak buat orc disaster sih. Nah, aduh, kenapa orc disaster? Karena kan di orc disaster kan untuk mengalahkan orc kalian mesti biar gampang kalian mesti harus pakai Sion. Nah, Sion itu cooldown stunnya itu kan cooldown ultimate-nya 2 round. Kalau kamu pakai ini jadi 1 round. Jadi dia bisa nge-stun terus, tapi cooldown dari mystery cooldownnya itu dia 3 round. Jadi nggak bisa terus pakai gitu. Ya tapi menurutku ini paling cocok buat di orc disaster. Oke, kita sekarang bahas ke auto attack-nya. Auto attack pertamanya dia ngebacok 2 kali, setiap bacokannya 90% damage jadi 180%. Skill 2-nya dia raw segaris gitu, damage-nya 107%. Sama auto attack yang ketiganya dia ngehealing 100% of attack for one allied unit with the lowest HP. Jadi mana yang paling OP? Yang ini, Pak. Yang ini, yang healing potion. Kenapa? Karena mana ya? Lu detect musuh lu di heal, lu detect musuh lu di heal lagi, lu detect musuh di lagi, jadi kayak nggak ada bisa-bisnya pak. Tapi yang auto attack yang 1 sama 2 bagus nggak? Tetap bagus. Tapi aku lebih suka yang ini karena untuk sekarang healer itu masih sedikit apa ya, masih sedikit banget sih healer sekarang yang konsisten. Jadi aku pakai opsinya mending pakai yang auto attack Rimuru yang ini gitu. Terus kita baca ke sinerginya. Ya sinerginya nggak terlalu ya. Intinya sinerginya tuh dia ada 3 pilihan. Ini 113% untuk sinergi yang knockback. Kalau yang ini suspend itu 113% juga. Terus kalau yang float ini dia 38%. Trigger 3 kali 38% itu berapa? 9 24 ya, hampir-hampir sama lah. Hampir-hampir sama. Tapi ini musuhnya knockback gitu. Intinya sinerginya Rimuru tuh situasional lah, bisa dikombo sama hero manapun gitulah intinya. Terus aptitude-nya nih pak yang penting. Aptitude yang pertama ini yang nggak ada akhlak pak. Kenapa? Misalnya Rimuru di belakang, hero yang satu blok jaraknya depan Rimuru, dia bisa extra auto attack. Bayangin pakai Gabiru, 2 extra auto attack tambah Rimuru jadi 3, Gabirunya pakai ninja jadi 4 extra auto attack. Berapa tuh damage-nya? Hitung sendiri cok. Gila nggak? Gila ini skill ini. Terus kita bahas ke aptitude yang kedua, mana abundance. Jadi mana abundance nih kayak aptitude-nya si Soka. Jadi setiap lo nge-sinergi,
lu balik 20%, kok 20%, 20 poin mana ya, sorry 20 poin mana lu balik. Jadi kayak lu nggak perlu Soka, lu cuma perlu ini. Tapi bagusan Soka apa pasifnya Rimuru yang ini, gue lebih pilih pasifnya Soka. Kenapa? Karena kalau Rimuru pakai yang ini menurutku sayang, mending pakai yang ini gitu. Terus kita baca yang ketiga. Yang ketiga ini menurutku apa? Nggak terlalu guna sih efektif use nih. Setiap di end of the round dia akan menghabiskan mananya Rimuru untuk 20 poin use. Rimuru ultimate skill cooldown is shortened by 1 round. Jadi gini, misalnya mananya ada 40 ya, terus cooldownnya Rimuru ada dua ronde, misalnya 2 ronde. Terus gara-gara pasif ini 40 mana kepake, terus cooldownnya jadi 0, jadi bisa dipakai. Jadi sama aja percuma kan, mana lu habis, nggak bisa juga kan ujung-ujungnya. Makanya menurutku apa sih, aptitude ini jadi jelek sih, aptitude yang ini. Kalau aku lebih pilih ini, yang ini, atau yang ini, itu aja lah. Terus kita pas baca aptitude yang kedua nih. Kalau ini setiap dari round 3 untuk seterusnya, Rimuru bakal nge-regen 8% of max HP for each unit. Jadi apa sih, setelah round 3 dan seterusnya Rimuru bakal nge-heal terus. Apa sih, allied apa karakter dari tim lu yang paling sekarat, apa sih? Ya yang paling sekarat 8%. Ya yang termasuk tinggi lah, yaitu menurutku tinggi lah. Terus yang kedua, ini apa sih, buat tanker sih ini. Rimuru kalau mau jadi tank pakai ini. Jadi sebelum dia auto attack ya, dia damage yang ke arah Rimuru berkurang 30%, yang berarti itu sangat bagus. Tapi ada tapinya. Kalau Rimuru attack duluan ya percuma. Kan mesti tank di depan ya. Mesti kalau di tank di depan posisi pertama kan mesti dia auto attack duluan ya. Iya kan, berarti auto attack duluan. Kalau enggak, jadi intinya skill ini apa pasif ini untuk menahan ultimate dari musuh, bukan auto attack musuh, bukan apa, tapi ultimate musuh. Jadi kan kalau ultimate kan mesti jalan dulu daripada auto attack ya. Nah, jadi ultimate-nya musuh dikurangi 30%, atau damage yang diberikan oleh musuh ke Rimuru bakal dikurangi 30% sebelum Rimuru auto attack apa ngehit gitu. Itu pasif yang kedua. Yang sekarang pasif yang terakhir ini untuk apa sih, ofensif ya. Saat permainan dimulai, ada beginning of battle, increase menambahkan attack Rimuru 5% for all allied unit. Jadi selama 3 turn attack lu nambah 5%, udah gitu aja. Terus mana yang paling bagus? Kalau lu mau jadi tank ini, kalau lu mau jadi healer yang ini. Tapi kalau lu mau bener-bener full offensive itu yang ini. Itu kalau bang, abang setupnya apa gitu kan. Kalau aku untuk adventure ya, aku ini. Terus yang ini, yang healing potion, sinerginya aku bebas tergantung situasi karakterku. Terus aptitude-nya gue pasti ini, bisa ini sih, tergantung situasi juga sih. Terus aptitude yang ke ininya gue ambil yang ini. Kenapa nggak yang healing, kenapa nggak yang tanker? Karena di timku aku udah punya tank, sama aku nggak perlu healing karena auto attack aja udah cukup kayak berlebihan gitu nanti healnya, kayak aneh gitu. Terus kita baca ke divernya. Nah, ini misalnya nih konsep diver, kita klik nih, seret, one tap diver ya, set. Nah, Rimurunya naik level gitu. Nah, ini apa bang? Ini tuh apa sih? Stats bonus stats untuk Rimuru. Kita baca bonus statsnya nih. Increase all allied unit attack by 5%. Jadi nambahin apa sih? Unit kita attack 5% untuk all round ya. Untuk selama all round nggak ada batasannya. Kalau ini untuk nambahin defense-nya sama, nggak ada batasannya, 5% doang. Tapi maksudnya nggak ada batasan nih ya, cooldown lamanya nggak harus 3 round gitu. Intinya Infinity roundnya berlangsung selama kamu sampai menang apa sampai kalah gitu. Yang ketiganya HP bonus gitu. Aduh. Terus ini change, ini cuman kostum, ini bisa dibeli di market. Terus bang, gimana cara dapetin HP bonusnya? Nah, cara dapetin HP bonusnya itu kamu bisa ke challenge
yang Rimuru event. Nah, dapat HP bonusnya tuh dari ini. Nah, memori kristal yang ini tuh kamu dapat yang tadi tuh yang attack bonus. Jadi urutan ini attack bonus, ini defense, ini HP. Terus ini yang apa? Damage reduction kalau nggak salah. Nah, damage reduction sih. Wait. Oh, increase all allied unit. Oke. Jadi yang keempat itu increase all allied unit. Yang kelima nambahin damage reduction. Yang berarti itu sangat bagus ya. Oke. Tapi saat PvP ada, aku percaya Rimuru nggak bakal bisa dipakai di PvP. Makanya ada karakter namanya healer gitu. Rimuru paling cuma bisa dipakai di adventure. Kalau pas ada PvP, Rimuru mesti nggak bakal ada. Karena di ban gitu, terlalu OP pak dari Rimuru pak. Gitu. Terus gimana cara naikin levelnya? Ya itu tadi pakai kristalnya. Nah kalian bisa dapat kristalnya di nih market di basic yang ini, sama nyelesain Rimuru event apa Rimuru challenge ya gitu sih cara dapetin apa crystal shards apa memory shard untuk nge-upgrade Rimuru gitu. Oke, sekian dari saya, semoga Anda menikmati ya kan. Goodbye.